Perkenalkan, saya Regilang Monika Putra selaku Technical Advisor di Synek Metrodata Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba demokan bagaimana cara melakukan instant VM recovery ke Hyper-V. Nah, tentunya kalau kita mau melakukan instant recovery, kita bisa melakukan dari backup apapun ya. Maksudnya yang di backup apapun oleh VM itu bisa kita recovery ke Nutanix, VMware, dan Hyper-V. Nah, untuk sekarang ini kita akan coba ke Hyper-V. Nah, di sini saya sudah ada sampel ya, sampel backupan. Jadi ini sebelumnya sudah saya backup dulu dan kemudian saya akan coba restore ke Hyper-V. Nah, di sini ada Windows ya, Windows backup. Kemudian saya mau restore, pilih instant VM recovery dan pilih Hyper-V. Nah, di sini ada tampilan mesin ya. Jadi kita bisa restore sesuai dengan restore point yang kita inginkan. Nah, di sini saya pakai yang paling update, yaitu yang paling terakhir ya, dari backupan tersebut. Kemudian klik next. Nah, di sini ada host. Misalkan kalau kita mempunyai beberapa host, kita bisa pilih. Nah, sementara untuk demo ini saya cuma punya satu host, jadi secara default dia sudah mengarah ke host tersebut. Nah, kemudian data store. Nah, di sini sebenarnya kita juga bisa pilih data store ya. Nah, di sini data store kita bisa arahkan ya, mau di pad mana kita akan melakukan atau menyimpan konfigurasi instant VM recovery. Nah, kemudian klik next. Nah, di sini adalah network ya. Jadi networknya bisa kita pilih mau kita attach di network mana. Nah, di sini juga saya disconnect ya untuk networknya. Nah, kemudian klik next. Di sini kita bisa memberikan nama dari VM yang mau kita recovery. Nah, untuk di sini saya tambahkan prefix ya, new. Jadi menjadi new bla 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 nama VM. Kemudian dari sistem UUID-nya juga saya ganti, saya generate baru. Hal ini digunakan supaya tidak bentrok ya. Jadi dia menggunakan UUID yang baru. Nah, kemudian klik next. Nah, untuk secure restore di sini juga bisa sebenarnya kita melakukan scan terhadap backupan yang sebelum kita recovery. Jadi sebelum kita recovery itu dites dulu semacam di scanning ya oleh antivirus existing, dan kemudian jika ditemukan malware itu tetap diproses tapi networknya di disable, atau pilihan yang kedua adalah recovery VM-nya itu di cancel. Nah, untuk demo ini saya tidak melakukan scanning ya, jadi kita langsung saja untuk recovery. Di sini desain lebih kepada ya alasan kita untuk melakukan restore. Dikosongkan pun juga tidak apa-apa. Nah, di sini juga ada pilihan apakah VM-nya akan dinyalakan ketika selesai di restore atau tidak. Nah, untuk kali ini saya pilih tidak menyalakan VM-nya ya. Jadi nanti saya akan nyalakan VM-nya secara manual. Kemudian klik finish. Nah, di sini sudah muncul tampilan restore session ya. Jadi kita bisa tunggu sampai instant VM recovery ini selesai.
Nah, di sini sudah terlihat ya kalau VM-nya sudah dipublish, menunggu user untuk melakukan migrasi. Nah, di sini kalau kita cek, sebenarnya VM-nya itu sudah ada di Hyper-V, tetapi memang data store-nya itu masih di storage-nya Vim ya. Nah, selanjutnya saya akan migrasikan VM ini dengan klik Instant Recovery. Kemudian di Instant Recovery pada VM-nya, klik kanan dan klik Migrate to Production. Selanjutnya adalah kita menunggu ya proses migrasinya selesai, sehingga semua VM dan data-datanya itu pindah ke Hyper-V ya. Oke, di sini restore-nya sudah komplit dan sudah sukses ya. Jadi kita bisa cek langsung di Hyper-V-nya. Nah, di sini VM-nya sudah ke recovery ke Hyper-V ya. Jadi sudah running di atas Hyper-V. Dan di sini akan kita coba nyalakan VM-nya. Selanjutnya kita coba tes masuk ke dalam servernya. Oke, dari proses ini sudah berhasil kita melakukan instant VM recovery ke Hyper-V. Jadi untuk melakukan instant VM recovery, kita ada dua pilihan, apakah kita hanya mau cek saja, misalkan kita mau instant recovery, kita mau cek, mau dibalikin lagi ke storage juga bisa, atau kita mau benar-benar pindah ke production, itu juga bisa. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.